Swastiastu. Umat Hindu Dharma dimanapun berada, kembali lagi dalam program Sidia, Siraman Rohani Berbasis Media, merupakan program dari Pokjalo Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Jemberana. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, saat ini saya tengah ditemani oleh dua narasumber yang akan berbagi informasi mengenai ajaran agama Hindu kepada umat Hindu Dharma. Di sisi kiri saya ada Ibu Komang Kurniasih dan juga di sisi kanan saya ada Pak Ketut Samyarta. Beliau berdua merupakan penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana. Baiklah umat Hindu Dharma yang berbahagia, menyambut Hari Suci Tumpak Kerulut yang jatuh pada Sanicara Kliwon Kerulut, kami ingin mengajak umat Hindu Dharma untuk berdiskusi mengenai hari ini. Dan umat Hindu Dharma yang berbahagia, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang Tumpak Kerulut apa, maka saya akan bertanya secara langsung, dan pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Pak Tut Sami untuk menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya mungkin bisa memberikan gambaran secara sederhana Pak Tut mengenai Tumpak Kerulut ini. Sebelum lebih jauh tentunya nanti membahas tentang Tumpak Kerulut itu sendiri. Seperti apa Tumpak Kerulut itu sebenarnya Pak Tut? Terima kasih Pak Dewa. Umat Sedharma dimanapun berada, tentunya Bapak dan Ibu, para pendengar umat Sedharma mengetahui bahwasanya setiap agama memiliki hari suci. Demikian juga dengan umat Hindu. Bahkan ketika kita berbicara tentang hari raya suci, maka Hindu banyak sekali memiliki hari raya suci. Misalnya hari raya suci yang berdasarkan pada Sase, hari raya suci berdasarkan pada Paukon, dan hari raya suci yang berdasarkan pada pertemuan antara atau perhitungan antara Pancewara dengan Sabtuwara. Umat Sedharma, hari ini saya akan membawakan tentang Hari Raya Tumpak. Jadi Tumpak itu terdiri dari 6. Jadi setiap datangnya, kalau antara Tumpak dengan Tumpak yang lain itu datangnya 35 hari sekali. Jadi kalau misalnya Tumpak Kerurut itu hanya datang 210 hari sekali. Jadi dalam setahun hanya datang 1 kali. Umat Sedharma dimanapun berada, sekarang saya akan berbicara tentang Tumpak Kerurut. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan mengutarakan terkait dengan arti tumpak. Tumpak Kerurut berasal dari 2 kata, yaitu tumpak dan kerurut. Tumpak itu artinya mendekat, nampak. Kemudian kerurut kalau diartikan secara harafiah itu artinya lulut ataupun sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan. Jadi Tumpak Kerurut itu bisa diartikan bahwa bagaimana umat Hindu diberikan motivasi, diberikan sebuah ajaran bagaimana umat Hindu untuk mendekatkan rasa kasih sayang, rasa bahagia, rasa senang kepada semua ciptaan Tuhan, semua yang ada di dunia ini. Tidak hanya manusia saja, akan tetapi diberikan ajaran oleh para leluhur, para tetua kita untuk bagaimana kita menghargai, mengasihi, memberikan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Tut atas penjelasannya ya. Dan umat Hindu Dharma, itu tadi gambaran awal mengenai Tumpak Kerulut ya. Jadi bisa datang 2 kali, yang notabene mungkin 2 kali secara dalam setahun seperti itu. Dan tapi untuk tahun ini datangnya sekali dalam setahun seperti itu. Jadi diperingati pada hari Sanicara Kliwon Wuku Kerulut seperti itu. Baiklah umat Hindu Dharma, saya akan lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, tentunya dengan pertanyaan yang berbeda, dan pertanyaannya saya tujukan kepada Ibu Komang Kurniasih. Bu Komang, saya ingin bertanya nih Bu Komang. Kemudian setelah dijelaskan mengenai gambaran awal tentang Tumpak Kerulut,
apakah ada literasi atau sastra Hindu yang mungkin menjelaskan tentang keberadaan dari tumpak Kelut ini sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Terkait pertanyaan tentang Sumber sumber sastra, sastra iya. ya, sumber sastra yang mengungkapkan tentang tumpak Kelut. Yes. Ya, sebelum ke sumber sastra, yang tambahkan sedikit tadi nih, untuk tumpak Kelut puniki di masyarakat secara umum nika dikenal dengan Ngodalinggo. Identik ya Iya, dengan identik dengan Ngodalinggo. Nah, dalam sastra, dalam sebuah sastra yang bernama Lontar Aji Gurnita, itu secara eksplisit memang tumpak Kelut ini ada di sana. Nah, untuk isinya mungkin saya bacakan nih supaya saya tidak salah menyampaikan kepada umat Dharma. Nah, dalam Lontar Aji Gurnita ini diungkapkan, muah yaning angu pekare saluiring tetabuhan, rikale wuku Kelut, ringdina seke bebantennya kang inarep-arep sesayut pengambian peras penyeneng sodayan daksina belabaran ketipat gong kelanan canang lengewangi burat wangi pasucian rantasan kunkuman sahe panyamblehan muah pangulapan pangenteg rayas kita saking sang wiku. Ya, dengan arti ketika membuat persembahan untuk tetabuhan pada wuku Kelut pada hari Sabtu Kliwon, segala tetabuhan diupacarai dengan sesayut, pengambean, peras, penyeneng, soda, daksina, belabaran, ketipat gong, kelanan, canang lengewangi, burat wangi, pasucian, rantasan, kumkuman dan penyamblehan, serta pengulapan pengenteg parayasita dari sang pandita. Nah, dari isi lontar yang saya sebutkan tadi tersirat bahwa tumpak Kelut niki digunakan oleh para seniman ataupun seseorang yang memiliki instrumen gong tersebut untuk mengupacarai ketabuhannya atau gong atau gamelan itu sendiri. Nah, selain itu dalam Lontar Aji Gurnita ini secara tersirat juga menggambarkan filosofi adanya aspek-aspek ketuhanan di dalam bilah-bilah gamelan. Nah, bilah-bilah gamelan ini terbagi menjadi dua, ada laras pelop, kemudian ada laras lendro. Dalam laras pelop ini itu melaksanakan pancasuara. Pancasuara itu yang saya maksud adalah yang pertama ada dang, itu merupakan stana dari Dewa Iswara, kemudian ada deng, itu stana dari Dewa Brahma, kemudian ada dong, itu adalah stana dari Mahadewa, kemudian ada dung, itu stana dari Wisnu, dan ada ding, stana dari Siwa, itu untuk laras pelop. Kemudian untuk laras lendronya sendiri, ini merupakan stana dari sakti dewa-dewa tadi. Nah, untuk bunyi endang, itu merupakan stana dari Dewi Mahadewi. Kemudian deng itu Dewi Saraswati. Kemudian ada endong, itu Dewi dari Gayatri. Kemudian endung merupakan Dewi Sri, dan terakhir ending itu adalah Dewi Uma, saktinya Dewa Siwa. Mungkin seperti itu yang bisa Kian ungkapkan. Baik, terima kasih Bu Komang atas penjelasan mengenai sumber sastra dari Hari Suci Tumpak Kelut ini sendiri. Dharma yang berbahagia, setelah kita mendengarkan tentang literasi ataupun sumber sastra mengenai ajaran mengenai perayaan Hari Suci Tumpak Kelut, berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Tutsami tentang implementasinya Pak Tut. Sebenarnya bagaimana sih implementasi di masyarakat terutama umat Hindu di Bali tentang Hari Suci Tumpak Kelut ini sendiri? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Memang tentang literasi daripada tumpak Kelut. Jadi yang aplikasi ya di lapangan, di mana umat Hindu khususnya di Bali biasanya sudah melaksanakan kegiatan atau upacara di tiap-tiap rumah tangga dengan
melaksanakan persembahyangan bersama. Nah, utamanya adalah seke-seke atau kelompok-kelompok yang memiliki gamelan itu biasanya melaksanakan kegiatan pada malam hari. Pada malam hari, kemudian di situ dipuja adalah Dewa Iswara. Dewa Iswara, dan biasanya semua alat-alat ataupun gamelan, alat-alat kesenian itu diupacarai dengan diawali dengan prayastika, kemudian dilanjutkan dengan memprayastika semua seke. Nah, dalam ajaran Aji Gurnita dijelaskan bahwasanya ada beberapa tahapan. Sembah pertama menggunakan bunga yang ditujukan kepada Sang Hyang Surya, Sang Hyang Agni, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Akasa. Kemudian sembah yang kedua menggunakan 5 macam bunga warna-warni yang disembahkan kepada Sang Hyang Bayu Sabda Bayu Ida. Kemudian sembah yang ketiga menggunakan kuangen yang ditujukan kepada Sang Hyang Melet, dan sembah yang keempat menggunakan ataupun sembah puyung yang dipersembahkan untuk Sang Hyang Jangga. Nah, tentunya itu sesuai dengan ajaran Lontar Aji Gurnita. Nah, Roman, setelah dan juga pada saat ini setelah kita tadi menjelaskan membahas tentang gambaran Tumpak Kruluk, kemudian juga sastranya dan juga implementasinya, kan saya bertanya tentang pertanyaan terakhir mengenai bagaimana sih cara kita sebagai umat Hindu mengkontekstualisasikan perayaan Tumpak Kruluk ini pada kehidupan di era kekinian ini. Terkait pertanyaan tentang kontekstual. Iya. Secara kontekstual, Tumpak Kruluk ini bisa dijadikan sebagai pengingat bagi kita umat manusia untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, rasa kasih sayang di dalam diri. Dalam masyarakat itu lagi tren nih ya, disebutkan bahwa Tumpak Kruluk ini merupakan Valentine-nya Bali, Valentine-nya Hindu ya, trennya seperti itu. Yang tidak bisa katakan itu salah, karena memang terkait juga dengan kasih sayang. Tetapi dalam Tumpak Kruluk, kasih sayang yang harus kita miliki itu sifatnya lebih universal. Kalau Valentine sendiri kan identik dengan kasih sayang yang kita tujukan kepada pasangan masing-masing. Pacar mungkin ya? Iya. Kemudian kalau Tumpak Kruluk ini itu sifatnya lebih universal. Kasih sayang terhadap Tuhan, Ida Sang Yang Widi Wasa, kemudian kasih yang kita ciptakan untuk diri sendiri, untuk sesama manusia, dan tentunya untuk lingkungan. Jadi sifatnya lebih universal. Jadi cinta kasih ini memang sangat penting, kita harus bina, harus kita miliki. Kemudian rasa solidaritas itu kita bina dalam kehidupan yang bermasyarakat yang identik dengan perbedaan ya. Itu kita bisa kaitkan juga dengan sebuah gamelan, sebuah bebarungan gamelan. Gamelan itu sendiri kan mempunyai bilah-bilah yang suaranya berbeda. Kemudian dalam bebarungan itu juga ada suara kendang, suara seruling, ada suara gong, dan sebagainya. Nah, ketika itu hanya berbunyi sendiri, mungkin kedengarannya kurang indah ya. Nah, ketika sudah diharmonisasi, itu akhirnya menyebabkan suatu suara atau suatu musik yang sangat indah. Harmoni bahkan, ya. Bahkan bisa membuat hati ini lulut, kelangan gitu. Jadi harmonisasi musik yang dihasilkan ini terkadang juga membuat orang yang mendengarkan itu terbawa suasana. Terkadang ada yang sampai mengepakkan tangan seakan-akan dia penabuhnya. Nah, hal itu juga bisa kita kaitkan dengan cinta kasih dalam diri kepada semua umat. Ketika kita berhasil mengharmonisasi perbedaan yang ada, tentunya akan mencapai sebuah kebahagiaan bersama.
mencapai kedamaian, tentu harmonis. Kan itu harapan kita bersama. Mungkin itu. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, tidak terasa pembahasan kita mengenai tumpak gelut ini sudah usai seperti itu, dan hal yang dapat saya katakan adalah cinta dan kasih merupakan gagasan yang muncul ataupun juga inspirasi yang muncul dari perayaan tumpak gelut ini. Dan tentunya setiap sastra dalam ajaran agama Hindu senantiasa mengajarkan tentang kasih sayang, karena semua doktrin dari setiap sastra dalam ajaran agama Hindu itu bersifat kasih seperti itu, termasuk juga lontar Aji Gurnita selalu mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang, dan tumpak gelut ini menjadi penanda. Namun pada kehidupan nyata kita tidak ada batas untuk kita untuk saling memberikan cinta, jadi setiap hari pun bisa. Jadi bukan hanya menunggu tumpak gelut ataupun menunggu Valentine ya, kalau yang marak dirayakan oleh generasi muda. Selain itu juga mungkin bagi masyarakat Hindu Bali, terutama bagi generasi muda Hindu di Bali, momen tumpak gelut ini bisa kita jadikan pengingat bagi diri kita bahwa kita bisa merayakan sekaligus memaknai hari ini sebagai hari untuk menebarkan tresna asih ya. Selain kita memiliki Valentine, ternyata kita dalam ajaran agama Hindu, kita di Bali memiliki tumpak gelut untuk menebarkan tresna dan asih kita tentunya sebagai generasi muda Hindu kepada alam semesta ini, kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan. Karena dengan kita menebarkan tresna asih, maka kita akan mendapatkan kedamaian dalam diri ataupun santa, dan juga kedamaian secara kolektif atau santi, sehingga kita bisa mencapai harmoni atau jakadita. Baiklah umat Hindu Dharma, demikianlah siaran Sidia. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata kami akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.